melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Kemarin kita temanya tentang apa? Pertemuan sebelumnya. Apa yang kita bahas? Prinsip ergonomi fisik dan organisasi dalam perusahaan. Prinsip ergonomi fisik ya, dan organisasi. Nah, pakai lagi nih fisik. Jadi fisik ini di antara turunannya adalah fisiologi. Cuma di sini anak IPA yang waktu SMA-nya pemilihan IPA, Cung, nggak ada? Ada. Kalau nggak ada IPA berarti apa? IPS? Agama. Oh, ada agama juga. Ada pembagian apa sih SMA sekarang? Bahasa sama bahasa. Memang ada rukun agama. Ada apa di madrasah aliyah? Oh, madrasah aliyah bukannya ada juga pembagian IPA IPS juga nggak? Ada IPA, IPS, agama, bahasa. Oh, agama ada. Berarti di sini agama semua. Ya. Terus apa? Jadi nggak ada anak IPA nih. Ya udah, berarti kita satu frekuensi IPS. Nah, di fisiologi kerja ini kita akan bahas tentang struktur anatomi tubuh manusia. Kita lihat. Apa yang pertama kali terpikirkan ketika mendengar kata fisiologi? Kira-kira hubungannya sama apa? Fisiologi. Ada yang bilang hubungannya sama fisika, terus sama apa? Biologi, terus apa? Respon tubuh. Ada lagi? Apa lagi? Fisiologi. Apa yang pertama kali terpintas? Ilmu yang mempelajari tentang apa? Kan beda kalau biologi itu kan ilmu ya. Nah, fisiologi itu ilmu tentang apa kira-kira? Tentang fisik. Nah, kita lihat ya. Tadi ada yang bilang, ada nggak nih hubungannya sama biologi? Ada. Ada hubungannya sama fisika? Ada. Ada hubungannya dengan respon tubuh? Benar. Maka ini ilmu fisik, kita lihat nih. Fisiologi itu memang belajar tentang fisik, ya, dan bagaimana fungsinya. Jadi bukan hanya struktur tubuh, bukan hanya bicara tentang tangan, bukan hanya bicara tentang kepala, tapi bagaimana fungsinya. Fungsi utamanya kepala untuk apa? Kita punya kepala, itu fungsinya apa? Kalian bisa hidup nggak tanpa kepala? Enggak. Nah, fungsinya apa? Di kepala itu ada apa nih? Panca indera. Ya, itu masuk organ vital ya. Fungsinya tangan. Memegang. Bisa nggak hidup tanpa tangan? Bisa. Bisa ya. Nah, tapi tangan punya fungsinya? Ya. Nah, kemudian karena kita masuknya ke ergonomi, jadi bukan kepada biologinya ya, tapi ke fisiologi kerja. Di fisiologi kerja ini kita mempelajari hubungan antara aktivitas fisik, beban kerja, dan kemampuan tubuh manusia untuk mempertahankan kondisi optimal dalam melaksanakan tugas. Gitu. Oke, sampai sini ke gambar ya. Jadi ada fisik,
ada fungsinya, tapi bagaimana dia merespon beban. Coba yang samping teteh itu yang belakang. Nah, belakangnya teteh boleh bantu nggak ini buat kesini? Siapa namanya? Tita, boleh kesini bantu. Boleh bantu pindahkan meja ini? Boleh bantu pindahkan meja ini? Coba. Ke sana. Bebas. Oke, thank you. Thank you, Teh Tita. Nah, siapa namanya? Kakak yang paling pojok. Hah? Oh, Pak Saiful. Pak Saiful bantu lagi saya. Geser agak tengah. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang sudah bisa mencerna bagaimana perbedaan fisiologi setiap manusia itu akan berdampak pada pekerjaannya, dalam hal ini menggeser meja. Kita sama Saiful kira-kira punya energi yang sama nggak? Kekuatan fisik mereka sama nggak? Kekuatan mental mereka sama nggak? Kita akan bahas itu. Pekerjaan mungkin, makanya ada beberapa pekerjaan yang disesuaikan ya. Mungkin untuk menggeser meja tadi juga dari segi frekuensi atau kecepatannya akan berbeda ya. Nah, lihat dari mental aja. Kalau misalkan tadi kita tuh masih ragu kan, angkat meja nih, dia mikir gimana caranya buat menggeser meja, apa diangkat, apa ditendang, gitu kan. Nah kalau saya tuh bisa meja doang, zet gitu kan, itu mental. Yang terlihat ya. Nah belum dari fisik. Tadi mungkin kalau dihitung berapa kecepatan ya dan berapa beban kerja itu yang diperhatikan. Nah fisiologi akan berbicara tentang itu. Kegiatan manusia itu ada kegiatan fisik, ada juga kegiatan mental. Coba kegiatan apa yang hanya menggunakan fisik tapi tidak menggunakan mental? Jadi dia fisik toh gitu, tapi tidak menggunakan mental. Kegiatan apa? Apa? Mengangkat barang. Mengangkat barang. Seperti mengangkat meja tadi. Contohnya, ada yang lain? Cleaning service. Cleaning service. Oke. Ada lagi? Kuli apa? Kuli bangunan. Oke ya. Kita coba cerita satu-satu. Contoh cleaning service. Kalau misalkan dia di ngepel aja ya, sesederhana ngepel. Dia udah ngepel tuh. Ternyata ada satu orang yang lewat tanpa permisi. Kesel nggak? Kesel. Yang kesel fisik apa mental? Pas
Masih ada Masih. kegiatan mentalnya? Terus tukang kuli, dia mindahin bata dari titik A ke titik B. Terus kata mandornya pindahin lagi dari titik B ke titik C. Terus dibilangin lagi dari titik C balik lagi ke titik A. Kira-kira si mandornya kesel nggak? Ada kegiatan mental nggak? Itu ya. Jadi manusia itu sudah pasti nyaris tidak terlepas dari dua kegiatan ini, fisik ataupun mental. Karena ya kita hidup dengan dua aspek itu. Kegiatan belajar aja kalian kan secara fisik kan diam ya, tapi mentalnya di sini main nggak? Ada secara fisik duduk dan menulis ya, tapi bisa capek nggak? Bisa. Gitu. Walaupun secara teoritis yang disebut fisik itu adalah konsumsi energi yang benar-benar menggunakan gerak tubuh ya. Nah, padahal kalau di psikologi kita akan belajar tentang psikosomatis adanya. Jadi pengaruh mental terhadap fisik. Contoh ya, kalian kalau ujian mau ujian nih, misalkan kemarin ujian apa? Kalian tuh yang mau UAS misalkan ya, atau ujian wawancara misalkan, terus suka tiba-tiba keringet dingin, atau ada yang tiba-tiba mules, atau ada yang tiba-tiba lemes. Nah itu bagaimana mental itu sangat mempengaruhi, tiba-tiba fisik itu ngikutin gitu apa yang terjadi dalamnya. Jadi sama-sama ada faktor kelelahan ya, mau fisik mau mental juga. Nah kalau mental beban kerjanya bentuk perhatian atau sesuatu yang tidak melulu gerak fisik. Efeknya juga sama, kalau misalnya capek fisik itu harus apa, capek mental harus apa, biasanya intervensinya bisa berbeda, bisa juga sama. Kalian kalau capek secara fisik biasanya apa yang dilakukan? Tidur ya. Kalau lelah mental tidur. Ada yang beda nggak kalau lelah mental, misalkan jalan-jalan, makan gitu kan, itu ya apa namanya, ya ada tadi bilang ada yang sama ada yang beda ya. Pokoknya saya apapun masalahnya tidur adalah solusinya gitu ya. Tapi ada juga yang kalau fisik mah mungkin kalau capek fisik dia makan gitu, kalau capek mental dia jalan-jalan. Nah, dalam ekonomi rancangan pekerjaan itu kemampuan fisiologis manusia harus direkayasa. Kalau misalkan tidak direkayasa, contohnya ya, misal rancangan tadi kuli bangunan dia memindahkan batu bata dari satu titik ke titik lain, tidak menggunakan alat bantu. Dengan menggunakan alat bantu hasilnya sama nggak? Akan lebih banyak mana? Pakai alat bantu. Kalau misalnya nggak pakai alat bantu terus digunakan diabaikan begitu saja, yang terjadi adalah kelelahan dan stres. Jadi menurut penelitian ada dampak buruknya beban fisik kalau melebihi kapasitas fisiologis yang bekerja. Dampak buruk ini secara konseptual diartikan sebagai rendah energi melalui proses metabolisme. Kalian
nggak kalau misalkan fungsi daripada usus buntu? Usus buntu itu kan sebenarnya nama itu ya, nama salah satu organ ujung. Ya. Nah, yang kita dengar kan operasinya itu ya, itu dipotong. Nah, fungsinya usus buntu itu tahu nggak apa? Menjadi bahan bakar di bayi. Kayak ikan ngakul. Betul ibu. Ya, jadi salah satunya adalah dia itu bisa menjadi PR kalau kita bekerja keras. Kalau kita bekerja keras, si usus buntu itu tuh akan nge-PR gitu untuk menunjang. Kalau misalkan udah dipotong, itu ada penurunan fungsi. Atau ginjal gitu, ginjal ada berfungsi dengan normal, itu akan berfungsi untuk metabolisme. Tapi kalau udah rusak, kalau ada sesuatu itu akan mengurangi fungsinya, intinya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya fungsinya sudah terganggu, itu akan lebih cepat capek kan. Nah, kalau cepat capek, cepat lelah, itu kan berdampak pada cepat stres gitu. Itu implikasinya. Jadi kalau dalam jangka panjang, pengaruh buruk kesehatan kerja itu memicu penyakit yang lain-lainnya. Jadi dari satu fungsi yang tidak semestinya akan merebet ke fungsi-fungsi. Ini kelelahan. Kelelahan itu kondisi penurunan kerja fisik dan mental akibat aktivitas yang berlebihan, tidak sesuai ya sama dayanya kita. Kemudian kelelahan di tempat kerja yang terjadi akibat beberapa faktor tersebut. Karena waktu kerja yang panjang, istirahatnya yang sedikit, termasuk juga budaya organisasinya buruk. Jadi kebiasaan orang-orang di dalam tempat kerja yang nggak baik, misalkan nih ya, kalau di Jakarta, kalau teman-teman mungkin juga pernah dengar ya, mereka tuh kerjanya sampai malam, bisa sampai lembur. Udah pulang, udah selesai kerja tuh bukannya pulang ke rumah atau ke kosan, tapi ngopi lagi. Pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan lain gitu. Setelah itu ada yang nongkrong sampai dini hari. Dini hari baru tidur 3 jam, itu udah berangkat kerja lagi. Itu kan budaya ya. Nah, itu akan memicu sama kelelahan gitu. Nah, kemudian sebenarnya lelah itu normal gak sih? Normal banget. Makanya kita suka dikasih alarm ya kalau kalian capek ya. Nah, biasanya alarmnya beda-beda. Biasanya kalian alarmnya apa? Kalau dia menunjukkan bahwa sepertinya aku harus istirahat deh. Nah, biasanya ada yang sakit tenggorokan. Terus ada yang apa lagi? Ada yang pilek. Yang alarmnya itu pilek, yang betul-betul hei istirahat gitu. Apalagi ada yang nggak yang tiba-tiba tuh pengen nangis gitu? Ada. Itu alarm juga. Jadi rasanya si mental itu ngejarin, udah loh, ini udah batas gitu, ayo istirahat dulu gitu. Nah itu berbagai macam orang tuh beda-beda alarmnya. Ada yang tiba-tiba sakit tenggorokan, itu ya respon tubuh tadi ke setiap orang beda-beda. Ada yang tiba-tiba kayak aku tuh ya Allah capek banget, pengen nangis gitu. Nah itu alarm yang mental. Nah sebenarnya itu normal nggak? Itu normal. Apa yang harus kalian lakukan ketika sudah dapat alarm itu? Istirahat. Kalau cowok nih, cowok biasanya alarmnya apa? Oke. Terus kalian kalau misalnya udah nyeri capek, suka
Apa? Biasanya kalian ngapain? Ngerokok mengurangi. Oke. Nah itu respon juga kalau menurut mereka istirahat adalah ngerokok ya. Yaitu berarti memang jalan keluarnya. Jadi tidak semua orang yang disebut dengan istirahatnya tidur gitu ya. Yang menurut kita yang sebut istirahat itu jajan bisa jadi kan bagaimana antisipasi. Nah tapi di sini kita berhubungan dengan kondisi kerja. Apa yang membuat orang mudah lelah itu sangat berpengaruh. Kalau di sini contoh lingkungannya cahaya, kebisingan, itu gampang banget. Kalian belajar di tempat bising dengan di tempat tenang, daya konsentrasinya beda nggak? Beda. Nah itu yang disebut dengan ergonomis atau tidak. Jadi kalau mau belajar ya harus di tempat yang tenang. Gitu. Terus juga misal kalau kita ngelihat komputer atau PC lama-lama, mata lelah nggak? Lelah. Nah makanya disesuaikan si pencerahannya itu ya, supaya bisa itu ke mata. Nah jenis pekerjaan juga sama. Kelelahan buat seorang marketing sama kelelahan buat seorang akuntan itu beda. Kelelahan buat pustakawan sama kelelahan buat clean service itu beda lagi. Kira-kira kalau pustakawan lebih banyak lelah fisik atau mental? Mental. Karena Melayani pembusuk. bisa berhadapan dengan orang. Jadi jangan harap pustakawan mah cuma diem aja gitu kan, nggak kerja berat. Padahal tingkat stres kerjanya bisa aja gitu. Ini dia definisi stres kerja. Menurut Hensel ini, studi tentang efek stres pada tubuh manusia menunjukkan respon umum non spesifik terhadap tuntutan fisik atau emosional. Jadi kadang-kadang nggak tahu kita tuh capeknya tuh kenapa gitu. Kan perasaan tadi kan nggak ngapa-ngapain, tapi kok capek. Nah jadi kan spesifik gitu. Capeknya di Dalam pikiran. lingkungan ataupun ruang kerja, padahal bisa aja capek itu karena lampunya terlalu terang. Tapi kita tidak bisa mengidentifikasi itu. Nah, ciri-ciri stres, emosional, cemas, gelisah, tegang. Kalau yang emosional, kalau yang fisik ya, kadang sakit kepala, gangguan pencernaan. Ternyata gangguan pencernaan juga itu ya, alarm ya. Nah di sini yang misalkan ada gangguan pencernaan, harus mulai mungkin aja itu adalah alarm Anda untuk istirahat, bahwa Anda tuh lelah. Kadang-kadang kita ya kalau pilek oke ya, kalau sakit kepala oke, tapi kadang-kadang nggak sampai kepada sistem pencernaan, padahal itu juga dia alarm. Gitu. Terus berperilaku sulit konsentrasi, udah penuh banget ininya, orang ngomong tuh udah nggak bisa masuk gitu kan, apa itu harusnya. Nah ada yang sikapnya menarik diri dari pergaulan, ya kalau azan dulu ya. Kamu tumben gak nulis? Nulis apa? Nulis apa? Iya nggak nulis, tapi di note. Aku nulisin kamu. Campuran nulisnya. Bosan megang pulpen.
laptop aku. Ini. Dan aku udah mulai download banyak pisan ya Allah. Ini dikit lagi tuh teh. Satu film tuh bisa selesai 2 minggu. Mantap. Paling kamu sering itu berarti nonton. Ya, kalau kan aku udah nggak baca ya, nggak baca novel lagi. Udah nonton, udah TikTok kan aku apa ya? Sekarang teh beli internetnya teh yang apa sih ya? Yang kalau nggak cukup buat TikTokan terus gitu. Udah mulai nonton. Ini meni boros sih aku tuh just habis 1 giga, 2 giga sehari. Kalau nonton TikTok terus kan kadang nggak sadar ya sama sih. Udah stop dulu. Kamu tuh kartunya Axis sama Trik 2 hari yang dipakein internet Axis. Axis tuh kayak ini nggak sih sama Smart? Enggak, beda. Aku mah Telkom sama Smartfren. Tapi Smartfren buat nomor. Kalau internet aku pakai Telkom. Mau kamu ada aplikasi Telkom? Mau cek ya? Mau kan biasanya beli yang 100.000 itu teh 60 GB. Tapi ada beli juga 10.000 dapat 10 GB. Iya lama. Itu dari 70 dan 63 lagi. Ini baru berapa hari? Aku tuh kemarin hari apa ya? Hari apa ya? Lupa ih. Udah 7 GB. Tanggal 23 deh. Kalau 30 ya. Sekarang belum seminggu dah. Lumayan. Ini berapa kamu beli? 110.000. Enggak, 120. 120. Ih, enggak ada. Ini mama suka ya udah kan nanti ya. Yang bulan kemarin mah aku dapat promo surprise deal. Berdoa. Setelah azan. Masih ingat kan? Masih. Aku lupa awal. Oke, stres kerja yang dialami usahawan biasanya apa bentuknya? Karena apa penyebabnya? Menghadapi keadaan di luar kemampuan. Contohnya? Contohnya pustakawan disuruh ngoding. Oh, di luar job. Oke, bisa jadi. Terus apa lagi? Contoh. Kalau ada perpustakaan yang belum diklasifikasi, terus misalnya nanya, ada buku ini kita belum karena belum diklasifikasi. Ya. Atau kadang kita juga nggak tahu nggak semua buku yang kita baca gitu ya. Oke, apalagi yang bikin stres seorang pustakawan? Ini itu kan gimana? Misalkan kayak pengunjung itu banyak yang request buat ngadain untuk itu, sedangkan kan pengadaan kan ada sendiri. Oh, ada sistemnya sendiri gitu. Oke, kalau yang bikin stres pemustaka, biasanya apa di perpustakaan? Ini enggak susah nyari buku. Oke, pustakawannya juga. Kayak siapa? Terus apa lagi? Bukunya nggak ada. Koleksi yang Oh iya betul. Lingkungan bising dan kotor. Iya betul. Jadi dari dua sudut pandang ada aja faktor ya yang bikin lelah, yang bikin bete, bikin stres baik itu pustakawan maupun pemustaka. Itu yang dipelajari di sini.